Baik Bapak Ibu, pagi hari ini materi kami adalah mengenai kewenangan dan arah kebijakan tata kelola keuangan desa tahun 2023. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu kita tidak bisa lepas dari kewenangan desa dalam melakukan penata usahaan, melakukan tata kelola keuangan desa ini. Tentunya ini sudah diatur baik itu di undang-undang maupun nanti ada Permendagri 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa. Selanjutnya Bapak Ibu, regulasi-regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini cukup banyak Bapak Ibu. Dimulai dari undang-undang, itu ada Undang-Undang 6 2014 tentang desa, ini sifatnya lex spesialis mengatur desa. Lalu nanti di sini juga ada PP, mulai dari PP 43, PP 47, PP 60 maupun PP 11 2019, juga sampai ke PP 11 tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, terkait dengan PP 11 2019, akhir-akhir ini kami mengangkat kembali Bapak Ibu seperti apa implementasinya di daerah karena banyak sekali memang daerah-daerah yang ternyata masih belum menganggarkan siltapnya sesuai dengan PP 11 2019 dan juga baik itu dalam bentuk kesesuaian angka maupun dalam kecukupan bulan. Nah, untuk itu Bapak Ibu kami beberapa minggu lalu telah melaksanakan webinar terkait dengan siltap ini Bapak Ibu agar pemerintah daerah memberikan hak desa berupa ADD sebesar 10% dari DAU dikurang DAK ini Bapak Ibu agar desa lebih leluasa lagi nanti bisa mengatur kecukupan siltapnya dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bersumber dari ADD. Nah, Bapak Ibu selain dari undang-undang lalu dengan PP ada juga peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ada sekitar 12 Permendagri Bapak Ibu yang secara tidak langsung maupun secara langsung berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Terutama di sini ada Permendagri 44 tentang kewenangan desa dan juga nanti di sini juga ada Permendagri 20 untuk pengelolaan keuangan desanya sendiri dan juga Permendagri 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Lalu selain regulasi dari Kementerian Dalam Negeri sendiri, Bapak Ibu juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri dan peraturan menteri dan lembaga lainnya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya dana desa ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang masuk ke desa dan ada 3 kementerian yang saling berkoordinasi untuk melakukan pembinaan dan pengawasannya. Tentunya nanti regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian ini nanti akan berimbas pula pada pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwasanya tujuan pembangunan desa ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa, Bapak Ibu. Nah, ketiga tujuan pembangunan desa ini kita lalui melalui tahapan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal desa, serta untuk pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan hidup yang berkelanjutan. Nah, dalam melaksanakan mencapai tujuan pembangunan desa ini tentunya desa perlu membuat perencanaan pembangunan dan perencanaan pembangunan tersebut Bapak Ibu tentunya harus sesuai juga dengan kewenangan desa. Berdasarkan Permendagri 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa disebutkan bahwasanya ada 4 kewenangan desa, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan juga kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu berdasarkan 4 kewenangan ini hanya 2 kewenangan yang bisa dibiayai melalui APB desa. Nah, apabila Bapak Ibu akan menggunakan anggaran, baik itu anggaran yang bersumber dari ADD atau pendapatan asli desa bagi hasil pajak ataupun dari dana desa, maka Bapak Ibu tetap memperhatikan sesuai dengan kewenangan desa. Nah, laksanakanlah prioritas penggunaan desa ini berdasarkan kewenangan yang ada di desa. Saat ini Bapak Ibu sedang melaksanakan perencanaan, yaitu di sini kita sebutkan Bapak Ibu bahwasanya dokumen perencanaan pembangunan desa ini ada 2, yaitu dokumen RPJM desa dan dokumen RKP desa, di mana dokumen RPJM desa ini ditetapkan 3 bulan paling lama setelah kepala desa dilantik. Nah, ini adalah untuk jangka waktu 6 tahun dan tiap tahunnya nanti dituangkan ke dalam RKP desa. Dan RKP desa inilah yang akan menjadi dasar dalam penetapan peraturan desa mengenai APB desa. Nah, tentunya Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan-perencanaan ini benar-benar dipertimbangkan sekali
mana-mana saja yang bisa dilaksanakan oleh desa. Apakah kegiatan yang akan dilaksanakan ini masuk akal? Bagaimana dengan waktu penyelesaiannya? Apakah bisa dicapai? Dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa memastikan kalau kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan saat ini merupakan kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh desa. Bapak Ibu, kita masuk ke dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang 6 2014, bahwasanya pengelolaan keuangan desa ini terdiri dari PPKD dan terdiri dari PKPKD dan PPKD, di mana PKPKD ini adalah kepala desa atau sebutan lain yang dalam melaksanakan kekuasaannya melimpahkan sebagian kekuasaannya ini kepada perangkat desa. Perangkat desa di sini adalah selaku PPKD, yaitu perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Jadi Bapak Ibu kepala desa jangan lupa setiap tahun mengeluarkan surat keputusan untuk PPKD. Lalu Bapak Ibu berdasarkan pasal 75 ini juga kita bisa melihat bahwasanya pengelolaan keuangan desa ini tidak dilaksanakan sendiri oleh kepala desa, tetapi memang pengelolaan keuangan desa ini telah dilimpahkan kepada perangkat desa dan perangkat desa lah nanti yang akan melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini, Bapak Ibu berpegangan pada azas pengelolaan keuangan desa, yaitu azas partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ketiga azas ini kita laksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Nah, untuk partisipatif ini bisa kita lihat dari adanya pelibatan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, yaitu dilibatkan dalam proses penyusunan RKP desa, dan juga kita bisa melihat pelibatan masyarakat sebagai TPK, dan juga bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa yang sifatnya adalah sebagai bentuknya pemantauan, sebagaimana diamanatkan di Permendagri nomor 73 tahun 2020, bahwasanya pengawasan dilakukan oleh masyarakat adalah pemantauan. Selanjutnya yang di sini adalah azas transparan. Bapak Ibu, di Permendagri 20 diamanatkan bahwasanya pada saat kepala desa menetapkan PDS, maka ada amanat untuk melakukan publikasi. Dan apabila telah selesai melaksanakan, sudah membuat laporan pertanggungjawaban, maka akan dipublikasikan juga. Nah, dari sinilah nanti kita bisa melihat, masyarakat bisa menilai, melakukan fungsinya sebagai pemantau, yaitu dengan melihat kesesuaian kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang sudah direncanakan di RKP desa, lalu juga sudah dilaksanakan di APBDes, dan seperti apa pelaksanaannya. Bagaimana dengan sisa-sisa kegiatan? Apakah ada kegiatan tidak bisa dilaksanakan? Lalu bagaimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan? Nah, ini adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan azas transparan ini, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah azas akuntabel, yaitu bagaimana prosedur penyampaian laporan keuangan ini sendiri, baik itu dalam musyawarah maupun melalui pertanggungjawaban secara tertulis. Berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 adalah tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban. Nah, saat ini Bapak Ibu ada di tahapan perencanaan, yaitu di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Ini adalah waktunya Bapak Ibu kepala desa, pemerintah desa melaksanakan penyusunan peraturan desa mengenai APB desa. Nah, tentunya penyusunan peraturan desa mengenai APB desa ini tidak lepas dari yang sebelumnya Bapak Ibu telah lakukan dan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September, yaitu penyusunan RKP desa. Nah, penyusunan APB desa ini sifatnya adalah administratif, yaitu dengan memindahkan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah disepakati bersama pada saat penyusunan APB desa, dituangkan ke dalam APBDes, disesuaikan dengan pagu definitif yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, setelah tahapan perencanaan kita masuk ke tahapan pelaksanaan, ada beberapa dokumen juga yang harus disiapkan oleh perangkat desa, oleh kasih kawal pelaksana kegiatan, selaku pelaksana kegiatan anggaran, yaitu ada dokumen DPA, RAK, DPPA, DPAL, lalu ada buku pembantu swadaya dan juga ada dokumen SPP yang akan disampaikan. Nah, di pelaksanaan ini juga nanti ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan secara swakelola ataupun dengan penyedia. Nah, pada saat penyusunan RKP desa, Bapak Ibu sudah menentukan mana kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan secara swakelola dan mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan dengan penyedia. Dan untuk TPK-nya pun sudah dibentuk pada saat penyusunan RKP desa. Hanya saja nanti penetapan TPK ini baru akan dikeluarkan SK kepala desa ini pada saat
kegiatan akan dilaksanakan bukan pada saat penyusunan RKP tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan penatausahaan. Ini adalah tugas dari KAUR Keuangan selaku fungsi kebendaraan Bapak Ibu. Dalam penatausahaan ini kita telah bersama dengan BPKP telah mengembangkan SISQDes untuk mempermudah Bapak Ibu kepala desa dalam melakukan penatausahaan. Baik itu yang bersumber dari dana desa ataupun juga bersumber dari pendapatan lain yang ada di desa. Selanjutnya tahapan pelaporan, kita mengatur adanya tahapan pelaporan semester 1, dan di sini juga ada amanat untuk melakukan konsolidasi dari Bupati Wali Kota yang menyampaikan nanti laporan konsolidasi tersebut kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Nah, untuk laporan semester 1 ini dilaporkan di bulan Juli, di minggu kedua bulan Juli, dan apabila nanti disampaikan kepada kami di Ditjen Bina Pemerintahan Desa, kita terima paling lambat di minggu kedua pada bulan Agustus. Selanjutnya adalah tahapan pertanggungjawaban. Tahapan pertanggungjawaban ini disampaikan dibuat 3 bulan di akhir tahun anggaran, paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran tersebut berakhir, dan juga nanti ada amanat untuk dikonsolidasikan oleh Bupati Wali Kota disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa, paling lama sampai di Kementerian Dalam Negeri ini adalah di bulan April di minggu kedua. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kepatuhan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan konsolidasi ini sangat kami harapkan sekali. Karena kita bisa melihat nanti bagaimana belanja desa di laporan konsolidasi tersebut. Nah, ini juga kita bisa ambil kebijakan selanjutnya seperti apa nantinya berdasarkan dari laporan yang Bapak Ibu sampaikan. Dari pemerintah desa menyampaikan kepada Bupati Wali Kota mengkonsolidasikannya dan menyampaikan kepada kami di Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya di PP 11 tahun 2019, Bapak Ibu mengatur adanya porsi belanja desa di maksimal 30% dan di minimal 70%. Nah, di maksimal 30% ini nanti di dalamnya ada penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, lalu ada tunjangan kepala desa dan perangkat desa dan tunjangan dan operasional BPD. Selanjutnya di porsi 70% ada penyelenggaraan pemerintahan desa, baik itu operasional Pemdes, insentif RT/RW dan juga jaminan sosial. Dan juga ada untuk pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Nah, saat ini memang Bapak Ibu, kalau ADD ini saat ini hanya habis untuk siltap dan tunjangan operasional BPD saja. Bahkan ada yang untuk siltap pun tidak cukup. Untuk itu kami telah berkoordinasi dengan Ditjen Keuangan Daerah. Nah, dari Ditjen Keuangan Daerah menyarankan Bapak Ibu pemerintah daerah bisa menggunakan belanja tak terduga yang ada di APBD kabupatennya untuk membantu pemenuhan kebutuhan siltap berdasarkan PP 11 tahun 2019 ini. Bapak Ibu, Permendagri 20 tahun 2018 mengatur adanya kegiatan ini belanja desa berdasarkan bidang, subbidang dan juga kegiatan. Nah, untuk ini Bapak Ibu ada 5, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Nah, di setiap subbidang ini nanti pun akan ada lagi kegiatan-kegiatan. Dalam hal ini Bapak Ibu Kementerian Dalam Negeri bisa menambahkan kode rekening untuk penambahan kegiatan yang sebelumnya tidak ada di Permendagri 20 tahun 2018. Dan untuk bidang 5 ini yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, Bapak Ibu ini memang ditambahkan di Permendagri 20 dalam rangka untuk menyediakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak bisa diprediksi. Dan juga memang di bidang 5 ini pun juga untuk penganggarannya sifatnya masih gelondongan, belum bisa kita prediksi dulu karena memang sifatnya adalah yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya sehingga masih gelondongan dan anggarannya adalah siap pakai. Ada 7 sumber pendapatan desa, yaitu dari mulai pendapatan asli desa, lalu dana desa bagi hasil pajak, ada ADD, bantuan keuangan dari APBD Provinsi Kabupaten Kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan juga lain-lain pendapatan yang sah. Nah, saat ini Bapak Ibu dana desa masih menjadi primadona, yaitu anggaran yang paling besar yang masuk ke dalam desa untuk kebanyakan desa di Indonesia saat ini. Nah, harapannya Bapak Ibu dengan adanya dana desa yang setiap tahun semakin meningkat, ini maka diharapkan pemerintah desa bisa memanfaatkan dana desa ini untuk meningkatkan pendapatan asli desa, lakukan kegiatan-kegiatan
yang pada akhirnya nanti pendapatan asli desa bisa meningkat, misalnya dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan untuk penyertaan modal BUMDes yang memang layak untuk diberikan penyertaan modal, dan juga untuk peningkatan hasil aset, yaitu bisa juga dengan Bapak Ibu membangun pasar desa, tambatan perahu, lokasi-lokasi wisata. Ini juga akhirnya bisa meningkatkan pendapatan asli desa yang juga penggunaannya nanti bisa meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan 7 sumber pendapatan tadi, Bapak Ibu, ada pendapatan yang ada 3 kementerian langsung untuk berkoordinasi, yaitu tadi sudah saya sampaikan adalah dana desa. Di sini ada kewenangan antar kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, fokus pada pembinaan pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang masuk ke dalam rekening kas desa yang bersumber dari APBN. Dan juga kita di Kementerian Dalam Negeri fokus pada pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari 7 sumber pendapatan, bukan hanya dari dana desa saja. Dan juga Kementerian Desa PDTT fokus pada kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun ditetapkan melalui prioritas penggunaan dana desa. Nah, untuk tahun ini prioritasnya dari nomor 7 tahun 2021, dan untuk tahun 2023 juga sudah ditetapkan, yaitu Permendes nomor 8 tahun 2022. Dengan adanya 3 kementerian yang saling berkoordinasi mengeluarkan regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini, Bapak Ibu, yaitu khususnya di dana desa, tentunya ada regulasi-regulasi yang kadang saling bersinggungan satu sama lain atau yang perlu kita sinergikan kembali. Nah, berdasarkan pasal 17 Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 disebutkan bahwasanya pengelolaan keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa. Nah, berdasarkan inilah Bapak Ibu nanti pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di prioritas penggunaan dana desa, tentunya dengan tetap memperhatikan kewenangan desa, maka Bapak Ibu nanti akan memasukkan ke Permendagri 20, kode rekeningnya nanti adalah memperhatikan kode rekening yang ada di Permendagri 20. Nah, dengan itu Bapak Ibu, kami akan kembali membuat kolaborasi regulasi seperti yang sudah kami lakukan terhadap Permendes 7 tahun 2021, bahwasanya nanti ini untuk mempermudah Bapak Ibu pemerintah desa akan mencari kode rekening kegiatan-kegiatan yang ada di Permendes 8 tahun 2022 ini, pada saat akan dimasukkan ke Permendagri 20, mana kode rekening yang bisa dipakai. Sedikit Bapak Ibu mengulas untuk kebijakan dana desa di tahun 2022 ini, sebelum kita masuk ke kebijakan pengelolaan keuangan desa di tahun 2023, yaitu di sini dengan adanya perubahan PMK 190 menjadi PMK 128 tahun 2022, di mana di pasal 35 ini disebutkan bahwasanya pemerintah desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan penanganan COVID-19 di desa untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, yaitu dengan di bidang kesehatan dan atau penguatan ketahanan pangan dan hewani. Jadi realokasinya itu nanti adalah digunakan untuk peningkatan ekonomi desa, ketahanan pangan hewani, dan juga di bidang kesehatan. Hanya saja di PMK 190 ini belum ditentukan kegiatannya untuk apa saja, hanya saja di PMK 190 baru disebutkan bahwasanya ini bisa diubah. Lalu berikutnya di pasal 52 disebutkan bahwasanya selisih dana desa untuk BLT desa ini yang akan dikembalikan kembali kepada desa yang bersangkutan. Nah, ini adalah digunakan kegiatannya untuk penanganan kemiskinan ekstrim, termasuk juga untuk BLT desa dan juga kegiatan penanganan stunting di desa, kegiatan untuk bidang ketahanan pangan dan hewani serta prioritas penggunaan dana desa lainnya. Nah, dengan adanya kebijakan ini, Bapak Ibu, otomatis juga bersinggungan dengan pengelolaan keuangan desa, bagaimana penata usahanya nanti di desa. Nah, sehubungan dengan ini Bapak Ibu, kami Kementerian Dalam Negeri telah membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Wali Kota yang meminta kepada Bupati Wali Kota untuk memastikan terlaksananya penyaluran dana desa ini sudah sesuai dengan ketentuan. Dan juga agar Bupati Wali Kota menerbitkan surat kepada pemerintah desa untuk dapat melakukan perubahan peraturan desa mengenai APBDes apabila desa tersebut akan merealokasi 8% untuk penanganan COVID-19 ini. Dan tentunya ini dengan adanya terlebih dahulu surat dari Satgas COVID-19 yang menyatakan bahwasanya wilayah
daerah tersebut sudah dalam zona hijau. Nah, berdasarkan adanya surat Satgas COVID itu, maka Bupati Wali Kota akan membuat surat kepada desanya untuk melakukan perubahan apabila memang mereka akan melakukan realokasi. Nah, ini dasar dari surat Bupati Wali Kota inilah yang menjadi dasar kalau pemerintah desa bisa melakukan perubahan peraturan desa mengenai APBDes ini lebih dari satu kali. Ini adalah dasar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Lalu selanjutnya kami juga meminta kepada Bupati Wali Kota untuk memfasilitasi pemerintah desa melakukan perubahan APBDes, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu apabila desa memang telah melakukan perubahan APBDes untuk merealokasi 8% penanganan COVID ini sebelum PMK 128 ditetapkan, maka dia berpatokan pada PMK 190 dan kegiatannya silakan dilaksanakan karena memang masih memakai dasar regulasi yang lama karena regulasi yang baru belum ada. Selanjutnya untuk desa yang akan melakukan relokasi anggaran 8% ini, apabila PMK 128 ini telah ditetapkan, maka ikuti regulasi yang ada di PMK 128, yaitu harus ada dulu surat dari Satgas COVID-19 menyatakan daerah tersebut sudah dalam kondisi zona hijau, lalu ditindaklanjuti dengan surat Bupati Wali Kota. Dan untuk desa-desa yang akan menggunakan pengembalian selisih dana desa untuk BLT desa ini, yaitu dapat melakukan perubahan peraturan desa mengenai APBDes lebih dari satu kali, di luar perubahan perdes APBD secara reguler, karena ini adalah sifatnya kebijakan nasional. Dan untuk perubahan RKP juga bisa dilakukan secara simultan dengan perubahan APBDes, apabila pada saat perubahan APBDes untuk memanfaatkan anggaran tersebut, kegiatannya belum ada di RKP desa. Maka Bapak Ibu melakukan perubahan RKP desa yang dilakukan secara simultan dengan APBDes untuk mempercepat proses penetapan perdes APBDes dan mempercepat pemanfaatan dari dana desa ini. Untuk APBDes 2023, Bapak Ibu, kita memberikan perhatian khusus untuk penganggaran bidang dan kegiatan, yaitu untuk penyelenggaraan pemerintahan desa seperti siltap, tunjangan, lalu juga untuk pemenuhan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dan penyediaan operasional pemerintah desa seperti ATK, honorarium, dan lain-lain, juga untuk penyediaan tunjangan BPD, penyediaan operasional BPD. Nah, di sini juga tadi sudah disampaikan Pak Aris juga bahwasanya nanti ada 3% dari dana desa yang bisa digunakan oleh pemerintah desa sebagai biaya operasional pemerintah desa. Selain itu, Bapak Ibu juga tetap menganggarkan untuk insentif RT RW, penyelenggaraan Musdes, perencanaan pembangunan, dan juga untuk penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan EKP desa, penyusunan dokumen keuangan, itu untuk penyusunan APBDes, baik itu APBDes dan juga perubahan APBDes, dan juga untuk penyusunan laporan kepala desa, penguatan sistem informasi yang ada di desa, seperti penyediaan media informasi untuk pelaksanaan pembangunan di desa, dan juga penentuan penegasan pembangunan batas desa. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk batas desa, karena sebelum kita tahu kewenangan desa, kita juga harus tahu dulu batas desanya itu di mana. Baru kita bisa tahu mana yang kewenangan kita, dan barulah kita bisa membuat perencanaan anggarannya. Selain itu kita juga memprioritaskan kegiatan lain-lain prioritas ini seperti pembinaan kelembagaan masyarakatan desa, penguatan peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga yaitu PKK dan pos pelayanan terpadu, dan juga eksistensi pelaksanaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Jadi kami selalu menekankan Bapak Ibu selalu anggarkan untuk bidang 5, karena di bidang 5 ini bukan hanya ada bencana tapi juga ada keadaan mendesak dan ada keadaan darurat yang anggarannya adalah siap pakai. Dan tentunya kita juga mendukung kebijakan strategis pemerintah seperti ketahanan pangan dan hewani, lalu untuk stunting dan penanganan kemiskinan ekstrim. Baik Bapak Ibu, tentunya dalam melakukan penanggulangan desa ini ada area resiko yang harus diperhatikan. Saat ini Bapak Ibu ada di tahapan perencanaan. Yang banyak area resiko di perencanaan ini adalah adanya ketidaksepakatan antara pemerintah desa dengan BPD, sehingga perdes APBD tidak ditetapkan. Pada saat perdes APBD tidak ditetapkan, maka otomatis akan terhambat penyaluran dana yang masuk ke dalam APBD, baik itu yang bersumber dari transport ataupun
dari pendapatan-pendapatan yang lain yang ada di desa. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan adanya ketidaksepakatan antara BPD dengan pemerintah desa ini, maka apabila terjadi ketidaksepakatan, pemerintah desa bisa tetap menaikkan rancangan peraturan desa mengenai APBD tersebut kepada Bupati Wali Kota dengan catatan-catatan apa yang menjadi ketidaksepakatan tersebut. Nah, dalam hal ini nanti Bupati Wali Kota bisa melakukan mediasi, melihat sejauh mana apakah yang menjadi masalah dalam ketidaksepakatan tersebut. Yang pertama kita bisa lihat apakah pemerintah desa telah melaksanakan penyusunan RKP desa sesuai ketentuan. Dan yang kedua, apakah pemerintah desa telah menjadikan keputusan bersama pada saat RKP desa tersebut menjadi dasar dalam penyusunan APBDes. Apabila semua ketentuan telah dilaksanakan dan pemerintah desa sudah menjadikan dasar dalam penyusunan APBDes, RKP desa ini dalam penyusunan APBDes, maka tentunya ini bukanlah suatu masalah lagi dan tidak ada alasan bagi BPD untuk tidak sepakat. Nah, apabila pemerintah desa ternyata tidak melaksanakan penyusunan RKP desa tidak sesuai ketentuan atau dia telah melakukan penyusunan RKP desa sesuai ketentuan, tapi tidak dijadikan dasar dalam penyusunan APBDes, maka bisa pemerintah kabupaten kota bisa melihat sebenarnya kesalahan ini ada di mana dan bisa melakukan tindakan tegas dalam hal ini yang bisa diambil oleh pemerintah kabupaten kota agar tidak terhambatnya pembangunan yang ada di desa. Bapak Ibu, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, kita tidak lepas dari namanya pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, di Permendagri nomor 73 tahun 2020 sudah ada, itu terkait dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa, di mana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa ini dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota, dan juga nanti ada pengawasan dilakukan oleh BPD dan juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, tentunya untuk pengawasan yang dilakukan BPD ini, BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada kepala desa.